Daily Mini Vlog Ibu Rumah Tangga Anak Satu. Hai semua, selamat datang di channel aku, Imelda Esti Oktaviani. Hari ini aku akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali diabaikan, yaitu mengapa mengenali diri sendiri sangat krusial untuk pertumbuhan pribadi. Apakah kamu pernah merasa bingung dalam mengambil keputusan? Atau mungkin kamu sedang mencari tujuan hidupmu? Nah, bisa jadi jawabannya ada di seberapa baik kamu mengenali diri sendiri. Oh ya, sebelum ke topik pembahasan, ini untuk videonya aku sambil lipat-lipat baju ya guys. Ini tuh jemuran baju kemarin, karena aku mau jemur baju lagi. Alhasil untuk hangernya atau kastoknya itu gantian, mau nggak mau aku harus lipetin jemuran yang sebelumnya. Oke guys, kita lanjut ke topik ya. Pertumbuhan pribadi adalah perjalanan yang dilakukan sepanjang hidup kita. Ini bukan sekedar soal mencapai tujuan atau meraih kesuksesan materi, tapi tentang bagaimana kita bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan langkah pertama untuk itu adalah mengenali diri sendiri. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, apa yang kita sukai, nilai-nilai kita, serta apa yang membuat kita bahagia atau frustasi, sangat sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sejati. Salah satu alasan utama mengapa mengenali diri sendiri penting adalah karena ini membantu kita dalam mengambil keputusan. Saat kita mengenali diri sendiri, kita lebih tahu apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang penting bagi kita. Ini juga membuat kita lebih bijak dalam menetapkan tujuan hidup. Misalnya, jika kamu tahu bahwa nilai-nilai utama dalam hidupmu adalah kebebasan dan kreativitas, maka kamu mungkin lebih cenderung mencari karir atau jalan hidup yang memungkinkan ekspresi diri dan fleksibilitas. Mengenali diri sendiri membantu kita dalam mengatasi tantangan dan mendorong diri keluar dari zona nyaman. Saat kita mengenali kelemahan dan kekuatan kita dapat dengan sadar bekerja untuk mengatasinya. Dan inilah esensi dari pertumbuhan pribadi, menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini juga membawa kita ke bagian terpenting dari pertumbuhan pribadi, yaitu kesadaran diri. Saat kamu mulai menyadari pikiran, perasaan, dan reaksi dirimu terhadap situasi tertentu, kamu bisa mulai membuat perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Mengenali diri sendiri bukan hanya penting untuk diri kita, tapi juga untuk hubungan dengan orang lain. Ketika kita lebih memahami diri kita lebih mampu untuk berkomunikasi dengan jelas dan membangun hubungan yang sehat. Kamu akan lebih mudah mengekspresikan kebutuhanmu, mengetahui batasan-batasanmu, dan juga lebih peka terhadap apa yang orang lain butuhkan. Ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan, baik itu hubungan pribadi, profesional, atau sosial. Oke, sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, jadi bagaimana caranya mulai mengenali diri sendiri? Jangan khawatir, prosesnya mungkin tanpa menantang, tapi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, coba luangkan waktu untuk refleksi diri, bisa dengan menulis jurnal, meditasi, atau sekedar mengambil waktu untuk merenung. Pertanyaan seperti, apa yang membuatku bahagia? Atau apa ketakutan terbesar dalam hidupku? Adalah titik awal yang bagus. Langkah kedua adalah meminta umpan balik dari orang lain. Kadang kita tidak bisa melihat diri sendiri dengan jelas, dan perspektif dari orang lain bisa sangat membantu. Jadi, pentingnya mengenali diri sendiri untuk pertumbuhan pribadi tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah fondasi dari segalanya, dari keputusan yang kita buat, cara kita menghadapi tantangan, hingga bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Jika kamu ingin memulai perjalanan untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam, cobalah ambil waktu setiap hari untuk refleksi. Bertanya pada diri sendiri, mengenali emosi dan tujuan hidupmu, dan perlahan-lahan kamu akan merasakan perubahan besar dalam pertumbuhan pribadi kamu. Mengetahui kekuatan bisa membuat kamu lebih percaya diri dalam mengambil keputusan besar dalam hidup. Tapi sama pentingnya dengan mengenali kekuatan, kamu juga perlu menghadapi kelemahan. Kenapa? Karena hanya dengan mengetahui kelemahan kita bisa bekerja untuk memperbaikinya atau setidaknya mengelolanya. Cobalah buat daftar tentang apa yang kamu anggap sebagai kekuatan dan kelemahanmu. Dengan demikian, kamu akan lebih siap untuk mengambil langkah yang sesuai dalam hidup dan mengarahkan energi ke hal-hal yang lebih efektif untuk perkembanganmu. Dan gak kerasa ini aku lipet-lipet bajunya udah selesai. So guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.